semuanya, perkenalkan nama aku Irene Noviska. Aku berasal dari kelas 9A nomor urut 10. Pada hari ini, aku akan menjelaskan apa itu deforestasi. Jadi, deforestasi itu adalah peristiwa di mana hilangnya tutupan hutan secara permanen yang menyebabkan pengurangan luas area hutan, baik dari aktivitas manusia seperti penebangan pohon untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur, maupun akibat bencana alam seperti kebakaran hutan. Jadi, beberapa penyebab utama terjadinya deforestasi yaitu antara lain yang pertama yaitu kebakaran hutan, di mana hutan habis akibat terbakar beserta semua hal yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua yaitu penebangan liar atau logging, di mana aktivitas ilegal ini menyebabkan terjadinya hilangnya jutaan pohon setiap tahunnya, di mana pohon-pohon ini ditebang secara ilegal tanpa memiliki izin. Yang ketiga yaitu pertanian dan peternakan, di mana dibutuhkannya hutan untuk beralih fungsi menjadi sebuah peternakan ataupun perkebunan. Salah satu contohnya yaitu kelapa sawit dan juga peternakan hewan. Lalu yang keempat yaitu pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan ini termasuk pembangunan jalanan, bendungan, pemukiman, dan juga infrastruktur lainnya yang membutuhkan pembukaan lahan hutan, sehingga menyebabkan terjadinya deforestasi. Beberapa contoh dampaknya yaitu yang pertama, hilangnya habitat bagi hewan-hewan atau keanekaragaman hayati di dalamnya. Yang kedua yaitu perubahan iklim, di mana kan hutan itu berperan sebagai penyerap karbon ya. Jadi kalau hilangnya hutan berarti hilang juga kapasitas penyerapan karbon ini. Jadi ini berkontribusi kepada perubahan iklim global. Yang ketiga yaitu terganggunya siklus air. Hutan mengatur siklus air. Pengundulan hutan dapat mengganggu pembentukan awan, curah hujan, dan juga menyebabkan banjir, di mana tanah pasti bakal jadi lebih rapuh sehingga bisa menyebabkan longsor ataupun banjir. Jadi gak ada pohon yang bisa menyerap air hujan. Upaya yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama penanaman kembali atau reboisasi. Jadi kita bisa nanam hutan nih di area-area yang sudah mengalami deforestasi biar kita bisa bantu memulihkan hutan. Yang kedua yaitu penguatan hukum, di mana hukum-hukum yang ada harus dikuatkan sehingga bisa memberikan sanksi kepada mereka yang telah memotong atau menebang pohon secara ilegal. Jadi kita bisa memberikan sanksi yang sesuai untuk mereka semua. Jadi yang ketiga yaitu edukasi dan juga kesadaran publik, di mana kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidupnya. Jadi kita bisa saling mengedukasi teman-teman kita agar kita bisa saling membantu untuk mengurangi deforestasi terjadi. Jadi salah satu contoh kasus yang dialami pada saat ini yaitu terjadinya deforestasi hutan akibat harga kelapa sawit yang naik. Jadi kelapa sawit kan lagi naik-naiknya nih harganya. Jadi banyak banget tuh pengundulan hutan untuk membuat lahan kelapa sawit. Jadinya banyak banget tuh ya kan hutan-hutan yang ditebang. Maka dari itu kita harus tentunya memiliki kesadaran untuk mengurangi terjadinya deforestasi. Oke, sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.